Baik, daripada mengulangi naskah parafrase yang sudah saya tempatkan di kanvas, Anda bisa membukanya di dokumen. Parafrase script video, bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci tentang tiap tanda yang disebut dalam naskah. Apa arti psikologisnya? Mengapa tanda itu muncul? Bagaimana cara memverifikasinya tanpa menjadi paranoid? Dan langkah praktis yang bisa diambil kata-kata contoh saat berkomunikasi. Batasan yang sehat. Kapan mencari bantuan profesional? Semua dalam bahasa Indonesia. Terstruktur agar mudah dipakai sebagai materi tambahan dalam video Anda atau sebagai panduan praktis untuk penonton. Penjelasan rinci tiap tanda, arti dan mekanisme psikologis. 1. Kasih sayang dan perhatian yang tiba-tiba berlebihan mengapa muncul? Perasaan bersalah memicu kebutuhan untuk menebus reparation. Secara adaptif, menunjukkan perhatian intens dapat meredakan rasa bersalah sendiri dan memulihkan citra diri. Apa artinya? Mungkin usaha kompensasi, bukan selalu bukti perselingkuhan, tapi sinyal ada ketidakseimbangan emosional yang baru muncul. Cara memverifikasi halus. Perhatikan konsistensi apakah kelembutan itu berlanjut dalam jangka panjang atau hanya muncul secara sporadis setelah momen tertentu. Tanyakan tanpa menuduh. Aku perhatikan belakangan kamu lebih perhatian, apa yang berubah? Aku senang, tapi ingin tahu alasannya. Risiko jika diabaikan, menafikan perasaan sendiri karena terpikat oleh perhatian itu. Sehingga melewatkan pola lain. 2. Mudah tersinggung karena hal kecil mengapa. Muncul mekanisme proyeksi, rasa bersalah dipindahkan ke pihak lain agar pelaku tidak bertanggung jawab penuh. Emosi liar juga membuat toleransi menurun. Apa artinya? Ada konflik batin, hubungan emosional menipis. Cara memverifikasi, catat frekuensi ledakan kecil tersebut. Adakah pemicunya terkait waktu atau aktivitas tertentu? Setelah ditelepon, setelah pulang larut, bagaimana merespon? Jaga nada tetap tenang. Gunakan kalimat saya statements. Saat kamu marah karena hal kecil, aku merasa bingung. Bisa kita bicara apa yang sebenarnya mengganggumu? Hindari adu argumen yang memicu defensif. 3. Perubahan rutinitas tanpa penjelasan mengapa. Muncul perubahan memberi ruang fisik atau emosional untuk interaksi baru. Juga strategi menyamarkan waktu dan jarak. Apa artinya? Potensi jarak atau keterlibatan eksternal. Cara memverifikasi tanpa mengintai. Minta klarifikasi jadwal. Sebagai bagian dari perencanaan bersama, kita atur jadwal minggu ini supaya bisa quality time. Kamu ada jadwal lembur kapan? Observasi apakah jawabannya konsisten atau berubah-ubah. Jangan lakukan menguntit atau memaksa akses ke ponsel itu, merusak kepercayaan dan bisa memicu kebohongan lebih lanjut. 4. Perhatian berlebihan pada penampilan tiba-tiba. Mengapa muncul? Upaya menarik perhatian orang lain. Juga bisa jadi tanda mencoba menegaskan kembali nilai diri pasca konflik internal. Apa artinya? Mungkin ada perhatian dari luar atau perubahan citra diri yang akan memengaruhi dinamika hubungan. Cara memverifikasi. Perhatikan pola. Apakah perubahan ini terjadi khusus saat keluar rumah? Bertemu orang tertentu? Tanyakan. Gaya baru keren? Ada acara spesial? Nada pujian lebih aman daripada tuduhan. 5. Menghindari kontak fisik dan emosional. Mengapa muncul? Perasaan bersalah, konflik identitas, atau adanya keterkaitan emosional atau fisik dengan orang lain membuat keintiman menjadi tidak nyaman. Apa artinya? Jarak emosional nyata, inti hubungan mulai menipis. Cara merespon, ungkapkan kebutuhan Anda dengan jelas. Aku merasa kita semakin jauh. Aku ingin tahu, apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Bila kontak fisik ditolak terus-menerus, itu bukan sekadar mood buruk pertanda serius. 6. Proteksi ponsel. Privatitas berlebihan mengapa muncul? Ponsel adalah bukti interaksi modern. Proteksi berlebihan menandakan ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Bisa karena rasa bersalah atau takut terbongkar. Apa artinya? Ada ruang privat yang tiba-tiba tertutup. Penipuan kemungkinan terjadi. Cara memverifikasi etis. Bicarakan ekspektasi privasi dalam hubungan. Kita harus sepakati batasan. Aku butuh kejelasan soal transparansi. Bukan untuk mengawasi. Jika pasangan menolak diskusi sama sekali, itu signifikan. 7 Perbandingan tak langsung dengan pria lain. Mengapa muncul? Rasionalisasi internal. Membandingkan pasangan dengan sosok eksternal untuk melegitimasi pilihan sendiri. Apa artinya? Perhatian atau daya tarik pada figur lain sudah hadir di pikirannya. Cara merespon, tanyakan apa yang dia cari,
atau butuhkan yang membuat perbandingan. Fokus pada kebutuhan, bukan menyerang orang lain. 8. Demonstrasi kemandirian ekstra mengapa muncul. Menjaga jarak emosional, menegaskan identitas terpisah untuk mengurangi rasa bersalah, atau sinyal bahwa hubungan bukan prioritas lagi. Apa artinya? Mundurnya keterikatan, relasi beralih ke fungsi praktis rutinitas, bukan keintiman. Cara merespon sama seperti sebelumnya, ajukan dialog tentang rencana masa depan dan komitmen. Jika keputusan hidup diambil sepihak, itu tanda red flag. 9. Mentransfer kesalahan kepada Anda. Mengapa muncul pertahanan ego? Mengalihkan fokus, supaya dirinya tidak perlu menghadapi rasa bersalah. Juga cara mengontrol narasi emosional. Apa artinya? Tanda manipulasi emosional, upaya membenarkan perilaku sendiri. Cara merespon tetap fokus pada fakta, bukan emosi. Katakan nyata apa yang membuatmu merasa aku melakukan itu. Jika pola menyalahkan terus-menerus, pertimbangkan konseling atau batas tegas. 10 ketentraman aneh. Penarikan emosional, penuh mengapa muncul, menandakan penarikan batin orang sudah pergi secara emosional. Tenang itu bukan kebahagiaan, melainkan ketidakpedulian. Apa artinya? Salah satu indikasi paling kuat bahwa cinta atau ikatan emosional telah melemah atau pindah ke orang lain. Cara merespon ini, saatnya buat keputusan besar. Apakah akan berupaya memperbaiki dengan bantuan profesional atau menghentikan hubungan? Diskusi jujur dan terstruktur diperlukan. Bagaimana memverifikasi tanda-tanda itu tanpa menjadi paranoid? Catat pola, bukan insiden tunggal. Satu kejadian tidak cukup. Pola selama 2-8 minggu lebih bermakna. Buat log objektif jurnal. Waktu pulang, perubahan jadwal, sikap, contoh percakapan. Ini membantu melihat konsistensi. Awali percakapan dengan bukti observasional, bukan tuduhan. Sebut fakta contoh. Kamu pulang jam 11 2 kali minggu ini. Biasanya jam ke-7, ada apa? Hindari evaluasi emosional di tengah konflik. Tunggu momen tenang. Jika perlu, libatkan mediator teman terpercaya atau konselor. Bicarakan struktur pertemuan agar tidak memanas apa yang boleh dan tidak boleh Anda. Lakukan prinsip praktis boleh. Menyatakan perasaan Anda secara jelas, statements. Meminta klarifikasi dan konsistensi. Menetapkan batas miss. Tidak menerima perilaku yang merendahkan. Menjaga bukti perubahan pola lewat catatan pribadi. Mencari konseling pasangan, konseling individu. Tidak boleh mengintai memeriksa ponsel tanpa izin. Ini mengurangi moral dan memberi alasan bagi pasangan untuk berbohong lebih jauh. Menuduh tanpa bukti pola, tuduhan langsung memicu defensif dan mempersulit dialog. Mengabaikan intuisi berulang-ulang demi kenyamanan. Menunda keputusan bisa membuat Anda lebih terluka. Langkah praktis, skrip percakapan yang aman dan efektif. Mulai. Ada hal yang aku perhatikan belakangan, aku ingin bicara agar kita jujur satu sama lain. Boleh sekarang. Menyebut observasi. Kamu sering pulang larut dan ponsel selalu disembunyikan. Aku merasa bingung dan cemas. Ekspresikan kebutuhan. Aku butuh kejujuran dan transparansi kalau kita masih ingin melanjutkan hubungan ini. Ajukan pilihan aksi. Kalau kamu butuh ruang, belangsak. Kalau ada hal lain, kita bicarakan atau kita cari konselor untuk bantu. Tutup dengan batas. Aku akan memberi waktu ke 10 hari untuk kejelasan. Kalau tidak ada perubahan atau jawaban, aku harus mempertimbangkan langkah lain demi kesejahteraanku. Kapan mencari bantuan profesional? Kapan mengakhiri hubungan? Cari konseling bila ada keinginan bersama untuk memperbaiki. Dan salah satu pihak terbuka bicara, tetapi terjebak pola komunikasi buruk. Pertimbangkan mengakhiri bila 1. Ada pola kebohongan berulang. 2. Pasangan menolak berdiskusi sama sekali. 3. Manipulasi atau penyalahgunaan emosi terjadi. Atau 4. Anda sudah merasa tidak aman secara emosional. Intervensi darurat bila ada kekerasan, ancaman, atau perilaku yang membahayakan Anda atau anak. Self-care dan perlindungan diri emosional. Jaga keseharian Anda. Olahraga, tidur, makan, stabilkan diri agar keputusan tidak emosional semata. Dukung sosial, bercerita ke teman terpercaya atau keluarga tanpa menyebar fitnah. Batasi pengaruh media sosial. Hindari memantau secara berlebihan. Itu menimbulkan kecemasan. Pertimbangkan konseling individu untuk memproses pengkhianatan, harga diri, dan langkah ke depan.
Catatan penting etika dan konteks semua tanda di atas adalah indikator, bukan bukti definitif perselingkuhan. Manusia kompleks. Perubahan bisa berkaitan masalah lain stres kerja, depresi, keluarga. Tujuan pengamatan adalah memahami pola dan menjaga diri, bukan mencari kambing hitam. Selalu utamakan dialog jujur dan batasan yang sehat. Transparansi dibangun lewat komitmen bersama, bukan paksaan. Ringkasan praktis untuk penonton video call to action. Perhatikan pola, bukan insiden. Catat perubahan sikap dan rutinitas secara objektif. Bicarakan dengan tenang memakai statement. Tetapkan batas waktu untuk klarifikasi. Cari konseling bila masih ada keinginan memperbaiki. Akhiri bila pola manipulatif atau penipuan terus berlanjut.